المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin para jamaah salat Id rahimakumullah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, dan nikmat kesempatan, sehingga semua kita, baik dari kanak-kanak sampai yang muda, dari yang dewasa sampai yang tua, semua kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk merayakan hari kemenangan setelah kita menikmati sebulan penuh rasa lapar dan dahaga. Salawat dan salam kepada Rasul pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Dia datang sebagai utusan mengajak manusia kepada jalan kebenaran. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan pada saat hari penghisaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat inilah yang kita dengar dari sore hari sampai saat ini. Gema takbir, tahmid dan tahlil yang menggema di angkasa raya, yang mampu menggetarkan jiwa dan mampu meneteskan air mata, yang mampu membuat kita sadar dan menyadari betapa kecil dan hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah lah Tuhan yang berhak dipuji dengan pujian yang layak, pujian yang tak pantas dimiliki oleh manusia yang bersifat sombong, iri hati dan dengki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id rahimakumullah, saat ini juga kita patut bergembira karena selama bulan Ramadan atau bulan puasa kita diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi pahala, juga menghapus dosa-dosa kita. Semoga semuanya membuahkan hasil yang maksimal. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal dan paling sering diperdengarkan saat bulan puasa datang, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa dengan penuh keimanan, mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Atas dasar karunia besar inilah sudah seharusnya kita terus-menerus berupaya sepenuh hati meningkatkan ketakwaan di dalam diri kita. Ramadan telah menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan Ramadan harus kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu, seiring dengan itu identitas ibadah kita pun ikut menjadi layu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jika standar pencapaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda kita sukses melewati Ramadan pun tak terlepas dari ciri-ciri muttaqin.
atau ciri-ciri orang yang bertakwa. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan kita berpuasa. Demikian pula sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, semakin gagal kita di dalam bulan Ramadan. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yunfiquna fis-sarra' wad-dharra' wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat sarra, yakni di saat senang, dan pada saat dharra atau pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, gemar menyedekahkan hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang yang bertakwa tidak akan sibuk memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati pada sesama, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya memberi kepada orang yang dicintainya, tetapi juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri saat ini, takwa yang pertama ini sudah mulai didorong oleh Islam melalui zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapor kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian dari harta kita dan menaruh kepedulian kita kepada yang lemah. Zakat fitrah adalah awal bagi sebab kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan yang berikutnya. Lalu ciri yang kedua orang bertakwa adalah mampu menahan marah. Marah merupakan gejala manusiawi. Orang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan panas di dadanya, sehingga orang-orang di sekelilingnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Bisa jadi ia tetap marah, namun ketakwaan mencegahnya melampiaskan itu karena tahu mudarat yang akan ditimbulkannya. Dan ciri yang ketiga adalah wal-'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam dianjurkan memohon maaf pada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang-orang yang minta ampun, ampunilah kami. Kata al-afu atau maaf diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri di hadapannya sebagai hamba yang banyak kesalahan dan tidak suci. Cara ini bila dipraktekkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, lalu alasan apa yang membuat kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan suatu yang sangat singkat, namun bisa terasa sangat berat karena persoalan ego, kesombongan, gengsi, dan unsur-unsur nafsu lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saling memaafkan dan peka terhadap penderitaan orang lain tentu tidak boleh sampai melupakan kepekaan kita
kepada orang yang dekat di sekitar kita. Terlebih orang tua yang berjasa dalam hidup kita. Dalam agama Islam, orang tua adalah sosok yang paling mulia yang harus kita hormati dan harus kita sayangi dan harus kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka yang orang tuanya telah meninggal dunia, ziarahilah makamnya, berdoalah untuk mereka dengan doa yang terbaik. Semoga mereka diampuni dan seluruh amal ibadahnya diterima. Bagi yang orang tuanya yang masih sehat dan masih bersama kita, jagalah dan kunjungilah mereka. Terlebih sosok ibu yang telah melahirkan kita dengan susah payah. Ibu adalah sosok yang paling berjasa yang dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Kita bertanya tentang mereka, apa kabarnya mereka hari ini? Bagaimanakah keadaan orang tua kita hari ini? Sudahkah kita bersilaturahmi? Sudahkah kita meraih tangan mereka yang semakin lemah termakan usia? Ya Allah, berikanlah kesehatan dan keberkahan pada orang tua kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti dan tahu berbalas budi. Jamaah salat Id rahimakumullah, marilah kita sejenak, marilah kita hening sejenak dan kita tundukkan kepala kita. Kita kenang perjuangan orang tua kita ketika kita masih kecil dan tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang mereka menggendong kita, dengan penuh cinta mereka mencium kita dan membesarkan kita dengan penuh rasa kasih sayang dan penuh rasa cinta pula. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergeletak sakit dan tak berdaya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, mengganti pakaiannya ketika mereka terbaring sakit di atas tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang sudah tua, renta dan tak berdaya, termakan usia, sambil tersenyum sebagaimana yang telah mereka lakukan semasa kecil kita dulu? Marilah kita doakan mereka. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي وقف، الحمد لله الذي وكفى، وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم
فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وعينه علينا بالخير والرحمة واليمنى والبركة اللهم اجعل مودة شمتنا وبذل الخير للناس دائبنا اللهم أدم السعادة على وطننا وانصر بهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وارحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير jamaah rahimakumullah atas nama pribadi melalui mimbar yang mulia ini dari lubuk hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf dan salah saya dari tindak tanduk saya dan kelakuan maupun tutur kata saya. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.